Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Indra Perdana, satu-satunya channel yang memberikan informasi seputar motor baru dan motor bekas yang ada di daerah Samboja. Dan saat ini di depan saya sudah ada nih motor Scoopy tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimana spesifikasinya dan juga berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Ini dia motor Honda Scoopy tahun 2024 nih teman-teman ya. Nah, untuk pilihan tipe dari motor Scoopy itu ada 4 ya. Ada tipe Prestige, Stylish, Fashion, dan Sporty. Nah, yang di depan saya saat ini adalah tipe Fashion teman-teman. Dan untuk yang tipe Fashion ini ada dua warna coklat dan juga warna biru yang di depan saya saat ini. Dan birunya itu biru Dove ya teman-teman. Jadi ada paduan warna sebenarnya, paduan warna putih dan juga biru Dove. Nah, untuk panjang dari motor ini sendiri sekitar 1864 mm. Sedangkan untuk tingginya itu, tinggi tempat duduknya 746 mm. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm, motor Honda Scoopy masih cocok ya dan nyaman untuk digunakan. Oke, sekarang kita bahas motor ini dari mulai atasnya ya. Di bagian batoknya di sini terdapat dua paduan warna ya, warna biru Dove dan juga warna putih. Dan putihnya ini putih glossy. Terdapat striping bertuliskan Honda berwarna putih. Lalu untuk handgripnya sendiri ini berwarna hitam glossy ya. Dan tidak lupa di sini terdapat tuas pengunci rem nih. Nah, cara menggunakannya pun sangat mudah teman-teman. Tinggal tekan seperti ini. Lalu tekan juga di bagian tuas penguncinya. Nah, seperti itu ya. Untuk melepasnya tinggal seperti ini. Oke. Lalu kita pindah ke bagian area depan. Nah, di area sebelah sini di bagian depan ini berbahan halus ya dan warnanya biru Dove. Dan untuk headlampnya ini sudah LED teman-teman ya. Lalu terdapat DRL ya, melingkar seperti ini. Dan terdapat accent chrome juga teman-teman di bagian setelah DRL-nya, seperti itu. Di bagian area luarnya terdapat tulisan juga di sini bertuliskan Scoopy. Lalu untuk lampu sennya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa ya. Jadi desainnya terpisah seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian fairingnya di sebelah kanan. Ini juga berbahan halus ya, hingga ke area dek bawahnya. Ini pun strippingnya juga cukup menarik ya. Jadi seperti kayak ada bintang-bintang gitu kalau dilihat dari jauh. Lalu terdapat stripping garis lurus berwarna merah. Terdapat 3 lubang di sini. Di dalamnya itu terdapat klakson. Nah, untuk bedanya fairing kanan dengan fairing sebelah kiri, di sini ada simbol S. Jadi yang melambangkan motor ini adalah Scoopy teman-teman. Nah, sisanya sama. Ada simbol bintang-bintang seperti ini dan garis berwarna merah. Lalu untuk plat dudukannya ini berbahan besi ya teman-teman, berwarna hitam glossy dia. Nah, ini kebetulan sudah milik orang, jadi sudah ada plat di sini ya. Oke, lalu untuk fendernya ini juga berbahan plastik halus berwarna biru Dove ya. Tidak terdapat stripping sama sekali, jadi polos teman-teman. Nah, untuk suspensinya ini teleskopik ya. Dan untuk di bagian pengereman ini tentunya juga sudah disc brake menggunakan disc non wave. Dan untuk kalipernya satu piston, mereknya Nissin teman-teman. Warnanya silver glossy. Oke, untuk ban yang digunakan ini ukurannya 100/90 ring 12, ban IRC ya teman-teman. Dan untuk velgnya ini desainnya desain
Jadi 1 2 3 4 5. Jadi ada palang 5 berbentuk lubang seperti ini teman-teman. Bannya sudah tentu ban tubeless. Lalu untuk di bagian dek depannya ini polos ya, tidak terdapat sama sekali. Oke, sekarang kita pindah ke area kokpitnya nih di bagian speedometer. Nah, untuk di area speedometer ini paduan analog dan juga digital ya. Dan untuk kuncinya juga ini masih yang kunci konvensional ya, bukan yang keyless atau smart key. Cuman di sini ada juga kunci cadangannya dan answer back systemnya, yang dimana fungsinya ketika teman-teman mencari motor di lokasi parkir seperti itu, dan juga ada tombol seat di sebelah kanannya. Lalu untuk speedometernya coba kita nyalakan ya. Nah, ini dia penampilannya, ada Scoopy tulisannya. Lalu di sini untuk indikator kecepatannya. Lalu di sebelah sini ada indikator sennya ya. Nah, itu dia. Kanan kiri sama. Lalu di sini ada eco dan di sini indikator lampu jauh. Nah, itu dia. Dan ada check engine ya di sebelah sini, dan ISS maksud saya. Nah, ini dia. Tapi ini nyala ketika teman-teman aktifkan. Nah, ini. Jadi fungsinya ini ketika teman-teman aktifkan, motor mesin mati dalam 5 sampai 5-6 detik pada saat motor itu berhenti, gitu ya. Lalu untuk di bagian sini terdapat sudah odometernya ya. Jadi untuk mengubah menu-menunya juga dari sini teman-teman. Untuk mengubah menu dari digital dari speedometer ini. Di sini sudah terdapat indikator jamnya ya. Di sini indikator bahan bakar. Lalu kita pindah ke, nah ini tripnya. Kita tekan lagi. Nah, ini untuk konsumsi bahan per liternya berapa ya, seperti itu. Ini untuk AVG-nya, dan ini untuk odometernya. Kembali ke menu awal. Oke, kita matikan dulu. Lalu di sebelah sini sudah terdapat emblem logo Honda 3D. Lalu untuk di bagian panel-panelnya, di sini untuk indikator lampu dekat, lampu jauh, terus klakson, untuk sein kanan kiri, electric starter, dan juga ISS. Lalu untuk handgripnya seperti ini ya, khas dari Scoopy, bahannya karet, begitu juga dengan jalunya. Lalu untuk di bagian dashboardnya ini ada yang terbuka dan juga tertutup ya. Nah, untuk yang tertutup ini terdapat power charger atau power outlet dan sudah tipe USB, jadi tidak perlu tambahan adaptor lagi. Lalu untuk dashboard terbukanya ini sangat dalam dan juga luas ya. Jadi untuk botol mineral yang tanggung sangat cukup sekali. Lalu untuk di bagian hooknya ini hanya satu ya, dan desainnya seperti ini. Terdapat pengaitnya di sini, penguncinya seperti ini. Gitu ya. Oke, lalu kita pindah ke bagian area bawah sebelah sini. Nah, ini juga berbahan halus semua teman-teman, berwarna putih. Lalu untuk step floornya ini juga berbahan kasar ya, terdapat grid seperti ini teman-teman. Nah, ini dia ya, agar tidak licin pada saat penggunaannya. Lalu ada juga bertuliskan Scoopy. Jadi tanpa pun istilahnya ada tambahan step floor lagi, ini sudah cukup keren sih. Nah, untuk ukurannya pun panjang dan lebarnya sangat cocok untuk penggunaan harian tentunya. Oke, lalu untuk di bagian footstepnya ini berbahan aluminium ya, model klik seperti ini, dan cukup lebar ya. Kalau teman-teman perhatikan juga desainnya bagus nih. Nah, jadi menutup di sini dia ya. Oke, lalu kita pindah ke bagian area bodinya. Nah, ini untuk dasar warnanya warna biru doff ya. Lalu terdapat strip wheel. Ini persis di area fairingnya tadi. Jadi berwarna putih, lalu ada gambar-gambar bintang seperti itu, dan juga lekungan berwarna merah. Terdapat emblem Scoopy juga di sini. Warnanya silver teman-teman ya. Jadi cukup elegan dan tentunya menarik. Lalu untuk joknya ini berwarna hitam ya, khusus di
tipe Fashion ini teman-teman. Terdapat jahitan di area belakang, di area tengah, dan juga di area depan. Lalu untuk behelnya ini berwarna hitam doff, dan desainnya itu mengikuti dari bodi belakang motor ini teman-teman. Oke, sekarang kita buka joknya dulu. Nah, untuk kapasitas bagasi dari Scoopy ini sekitar 15,4 liter ya, jadi cukup luas lah ya. Lalu untuk kapasitas dari tangkinya ini 4,2 liter, dan 1 liter itu bisa mencapai 55 km per liter. Seperti itu dia ya. Oke, lalu kita pindah ke bagian stop lampnya nih. Stop lampnya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Begitu juga dengan lampu sennya di area belakang ini. Oke, lalu kita pindah ke area belakang sini. Untuk fendernya ini berbahan plastik kasar ya, berwarna hitam. Lalu untuk plat dudukannya juga menyatu dengan fendernya. Terdapat kaca maca kucing di sebelah sini berwarna merah. Untuk cahaya plat dudukannya yang menonjol ini teman-teman ya, yang ini dia, kurang kelihatan ya. Nah, ini dia ya, itu dia. Dan untuk suspensinya ini suspensi sok tunggal ya, ditempatkan di sebelah kiri. Lalu untuk di bagian sebelah sini filter udaranya ini berbahan plastik kasar ya, hingga di sebelah sini di bagian cover CVT-nya. Nah, sedangkan di sebelah sini ini berbahan besi teman-teman, dan bertuliskan Honda. Dan uniknya di Scoopy ini masih tersedia Kickstarter ya. Jadi selain ada electric starter, juga masih tersedia Kickstarter, yang mungkin sudah jarang motor-motor matic ada Kickstarternya. Lalu untuk ban yang di belakang ini ukurannya 110/90 ring 12, ban tubeless tentunya, ban IRC, dan velg yang digunakan sama ya dengan yang di depan. Palang 5 terdapat lubang di area tengahnya. Untuk pengereman ini masih sistem tromol teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke bagian area sebelah kanan. Nah, untuk di area sebelah kanan ini terdapat knalpot ya. Jadi dari layar knalpot hingga di bagian silencernya ini berwarna hitam doff gitu. Tidak terdapat end cap di sini. Dan uniknya untuk cover mufflernya ini warnanya hitam glossy. Jadi sangat nampak perbedaan dengan warna dari leher knalpotnya. Dan untuk cover kipasnya juga ini berbahan plastik kasar, terdapat kisi-kisi ya yang menyamping seperti itu. Nah, untuk di Scoopy sendiri juga tidak terdapat hager nih teman-teman, hanya terdapat karet seperti ini untuk penahan lumpur. Oh ya, lupa notice untuk mesin yang digunakan ini mesin injeksi ya, 110 cc SOHC SP tentunya, berpendingin udara, dan kapasitas oli mesinnya sekitar 0,65 literan teman-teman. Untuk harga dari motor Scoopy tipe Fashion ini sekitar 24.710.000 ya untuk OTR Samboja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan motor ini, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun yang sudah saya cantumkan di dalam video ini. Dan video ini diambil di pos penjualan Tonas Honda di daerah Seseluang, persisnya di depan SPBU. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.